Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memaparkan materi kami mengenai konsep lingkungan. Namun sebelum itu, izinkanlah saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sastrai Desti, saya sebagai pemateri dan rekan kelompok saya yaitu Saudari Pipin Lestari dan Saudara Supriyadi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi yaitu mengenai konsep lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan di mana lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang ada di bumi. Selain itu, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu alami, binaan, dan sosial budaya. Kemudian, lingkungan hidup yang baik itu adalah lingkungan hidup yang masing-masing makhluk hidup dapat berinteraksi dengan baik, serta dapat memberikan manfaat antara satu sama yang lain. Intinya, tidak ada yang merugikan. Selanjutnya, hubungan perkembangan ipteks dengan lingkungan. Manusia memandang alam lingkungan bergantung pada kebutuhan dan keinginan. Itu berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang di sekitarnya. Seiring dengan berkembangan zaman, kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Sehingga manusia cenderung untuk mencari akal bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Maka dari sinilah muncul sebuah teknologi untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Adapun teknologi-teknologi tersebut dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Dari gambar ini kita dapat melihat beberapa industri, yaitu industri pertanian, industri kehutanan, dan industri tekstil. Industri-industri ini sudah tidak dikelola secara manual, tetapi melainkan dikelola secara sistematis menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Selanjutnya kita masuk dalam etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika ini sendiri terdiri dari 3 teori, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika lingkungan hidup berbicara mengenai hubungan antara manusia, baik sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip etika lingkungan. Di sini sudah dipaparkan beberapa prinsip. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Artinya, bagaimana sikap kita dalam menghargai dan mencintai alam ini. Kemudian yang kedua, prinsip tanggung jawab. Artinya dia menekankan lebih kepada sikap kita, bagaimana cara kita untuk menjaga dan melestarikan serta merawat alam. Kemudian prinsip solidaritas, dia lebih menekankan kepada kesetiaan kita dalam menjaga dan merawat kelestarian alam. Selanjutnya prinsip kasih sayang dan kepedulian. Saya kira ini sudah jelas. Kemudian prinsip no harm, artinya prinsip tidak merusak. Bagaimana cara kita agar kita tidak merusak kelestarian alam. Selanjutnya, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Kemudian, prinsip keadilan, artinya bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan pemakaian sumber daya alam dengan cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, prinsip demokrasi, artinya bagaimana cara kita untuk mengajak orang-orang yang di sekitar kita untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini lebih menekankan kepada pembawaan atau wibawa kita dalam melestarikan lingkungan kita. Apakah kita benar-benar melakukannya secara tulus atau hanya karena terpaksa oleh keadaan. Adapun contoh dari penerapan etika lingkungan dapat kita lihat dari gambar-gambar berikut. Selanjutnya,
Dampak pengaruh IPTEX terhadap lingkungan. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya ini lebih merujuk kepada kemajuan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Sehingga dengan adanya kemajuan ekonomi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan adalah dampak pada iklim, kebisingan, kualitas udara, hidrologi, tanah, ekosistem perairan, flora dan fauna, sosial ekonomi, sosial budaya, dan dampak pada kesehatan. Kemudian dampak negatif yang lain itu seperti mutasi gen, efek rumah kaca, hujan asam, lubang lapisan ozon, dan pencemaran air. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.